itu bisa juga kalau coba kita itu kalau umpamanya kebanyakan duduk terus ya, terus kita itu, tubuh kita itu kelihatannya gerakan tubuh kita itu akan lamban. Jadi kebanyakan orang-orang yang, apa namanya, setelah itu bangun dari kursi, sek setelah sekian jam duduk, gerakan kita itu akan melamban gitu. Bukan, kita, apa namanya, sepertinya semakin duduk semakin capek. Nah, itulah kelihatannya, seperti itu. Jadi bisa, kita rasakan sendiri kalau kita dengan posisi seperti itu kalau duduk terus itu bagaimana. Nah, yang terakhir eye movement, gerakan mata, ya. Eee, Vestibular system kita itu juga mengontrol gerakan mata kita, ya. Eee, Taunya bagaimana? Itu mata kita itu kan bisa ke melihat ke arah mana yang kita mau kan. Nah, sepertinya kalau kita di sekolah, kita lihat ke papan tulis, kita lihat ke guru, habis itu kita lihat ke buku kita lagi, terus lagi, mungkin ke teman kita, nah, atau melihat jam, nah, atau kembali lagi, ke lihat, guru teman kita yang lainnya yang mungkin mulai teriak-teriak, Nah, itu bisa dibayangkan perpindahan, apa yang kita lihat itu terus-menerus berganti-ganti. Nah, tapi kita kan nggak pernah merasakan pusing karena hari itu, atau kita, eee, nggak fokus. Kita masih bisa lihat ke mana-mana, dalam satu hari mungkin di dalam satu ruangan aja loh, kita bisa ngelihat itu nggak cuman nggak pasti nggak cuman satu arah. Dalam, sekian menit kita pasti ngelihat ke sana kemari, kecuali kita lagi ini, apa, main handphone, ngelihat ngelihat monitor laptop, ngelihat TV yang sangat, eee, TV mungkin film yang sangat menarik. Nah, tetapi kalau kita enggak, maka kita pasti akan, sebentar ngelihat ke ada orang lewat kita lihat, atau apa itu kita lihat. Nah, itu semua gerakan mata kita tuh nggak mungkin ya satu tempat aja. Nah, itulah kalau kita bisa ke sana kemari itu sebenarnya mata kita itu, juga dikontrol oleh vestibular system kita. Nah, otak kita itu selalu memproses informasi mengenai gerakan tubuh kita, gerakan kepala kita untuk adjust Eee, mata kita, gitu ya. Jadi yang tadi itu kenapa ke sana kemari ngelihatnya nggak pusing, karena otak kita itu terus meng-adjust posisi kepala kita terhadap mata kita, gitu. Terus kita selesai ya, ini kita sekarang masuk ke topik yang lain mengenai mmm, ini pasti topik yang sangat menyenangkan untuk ibu-ibu. Apa sih vestibular system itu untuk belajar dan untuk bekerja itu, especially anak kita ya, kita paling kepingin tahu tuh, apa yang membantu anak kita bisa belajar lebih cepat. Nah, pasti fokus itu akan sangat menarik. Kalau untuk bekerja ya, kita juga sebenarnya belajar dan bekerja itu sama-sama harus fokus ya. Nah, pertama yang eee, kita tahu bahwa alertness dan fokus itu juga dari vestibular system yang tadi juga saya sudah bicarakan, tetapi ini khusus untuk kegiatan belajar ya. Eee, dia
apa namanya, kalau kita belajar tanpa ada atensi dan fokus yang benar, kegiatan belajar kita tidak akan sukses. Nah, kita baru belajar bahwa vestibular system itu membantu untuk alertness, apa ya? Aku nggak ngerti itu bahasa Indonesia. Alertness itu apa? Alert itu sebentar. Mungkin ibu-ibu dan bapak kalau sama saya bawa itu ya, bawa Google Translate ya. Kadang-kadang saya itu sulit untuk bahasa Indonesianya apa ya? Alertness itu kesiagaan. Dan kemampuan, jadi vestibular system ini membantu kita untuk alert dan juga kemampuan untuk fokus. Nah, itu pastinya diperlukan pada waktu kita belajar. Tanpa ada atensi yang bagus, itu sangat sulit untuk mengerjakan tugas atau mendengar guru bicara. Oke? Kalau kita tidak bisa fokus pada waktu kita bekerja, itu akan membuat pekerjaan itu untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan lebih lama lagi. Nah, jadi alertness dan fokus ini diperlukan untuk efisiensi dan juga untuk kemampuan belajar dan bekerja yang bagus. Nah, itu sudah saya dari sana kita sudah tahu bahwa vestibular pasti membantu fokus. Maka dulu untuk menjadi fokus harus ada movement, gerakan-gerakan yang saya ngomong. Kalau duduk terus, lama-lama kita dari yang kita orang normal dari yang fokus menjadi tidak fokus. Ya, karena kita terlalu lama duduk. Nah, kalau untuk anak-anak ini nanti diberikan gerakan-gerakan, ya, mungkin dia tidak bisa selama kita 30 menit stay atau 45 menit kita duduk dan mendengarkan, belajar, atau 35 menit, 30 sampai 45 menit kita duduk bekerja. Nah, kalau anak-anak ini kita harus adjust. Dia berapa lama ya? Dia bisa belajar setelah melakukan gerakan-gerakan vestibular itu. Ya. Nanti kita untuk gerakannya saya akan berikan banyak gambar ya setelah saya ngomong ini. Yang kedua tuh balance dan postural control itu juga sangat penting untuk belajar dan bekerja. Karena keseimbangan dan postural control ini adalah sangat penting untuk kemampuan motor skill. Motor skill itu kalau menulis, menghapus, apapun yang dilakukan oleh otot-otot atau motor biasanya yang motor tangan ya. Kalau untuk belajar dan bekerja. Nah, seperti kalau kita belajar atau bekerja kebanyakan kita kan harus duduk. Nah, duduk itu diperlukan postural control yang bagus. Jadi duduk itu bukan cuma harus duduk di kursi, duduk di atas lantai pun juga butuh postural control. Kalau tanpa itu kita akan yaitu nyender kalau ada orang yang kita lihat ya, dia duduk tapi dia selalu nyender ke mungkin sebelahnya ada tembok ya nyender tembok. Kalau ada orang mungkin dia biasanya sih kalau sudah dewasa nggak nyender ke orang kecuali orang itu orang terdekatnya ya. Nah, oke, kalau kita memakai pensil atau komputer itu juga kita butuh postural control yang bagus. Jadi nggak mungkin tuh kita nulis sambil kita nggak duduk.
atau kita eee, rebahan sambil menulis atau menggunakan laptop. Ya, laptop ini kalau kita karena laptop yang kita harus ngetik loh ya, bukan laptop kayak cuman ngelihat YouTube aja, ya itu lain lagi. Kalau kita harus ngetik, mana bisa kita harus dalam posisi badan ini bisa kita kendalikan core-nya, terus tangannya kita melakukan sesuatu dengan tangan kita, yaitu menulis atau mengetik di komputer. Nah, itu diperlukan pastinya, balance dan postural control. Untuk kita bermain dan melakukan olahraga, itu juga pasti butuh, balance dan postural control. Nah, jadi di sini kita sudah tahu, kita butuh balance dan postural control untuk belajar dan bekerja. Nah, kalau anak-anak yang sensitif ya, terhadap gerakan itu, mereka akan menghindar dari, pekerjaan atau aktivitas yang membuat dia harus banyak bergerak. Nah, itu sebenarnya, mereka ya pastinya opportunities-nya untuk belajar kan pasti berkurang. Nah, terus ada anak yang mencari inputan terus ya, yang ke sana kemari itu. Nah, dia gerakannya tuh terlalu cepat, sehingga dia tidak punya kontrol yang bagus terhadap gerakan tersebut. Jadi, dia kayak lari, lari kenceng gitu, pokoknya kalau ada apa, ditabrak aja, mungkin dia nggak bisa ngerem. Nah, jadi, itu akan ada banyak problem ya yang terjadi kalau untuk anak-anak yang sensitif atau untuk anak-anak yang mencari inputan terus itu. Nah, bagaimana yang untuk responnya yang slow? Nah, kalau yang slow itu dia yang Lola ini, dia, akan koordinasinya itu juga ndak bagus. Pertama dia responnya lama, terus dia juga koordinasi biasa kita belajar itu koordinasi tangan dan mata, ya. Jadi dia kurang bagus, akhirnya dia ndak mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang eee, diminta pada waktu belajar, dia ndak bisa menyelesaikan itu dengan bagus. Karena, eee, jadi hasilnya untuk koordinasi mata dan tangan, apapun yang dikerjakan dengan tangan itu mungkin dia ndak bisa selesai, atau dia mungkin melakukannya kok anu ya, eee, mestinya garis lurus, dia garisnya mencong ke atas. Kalau umpamanya anak-anak ya, kita ya kan nggak bisa langsung se-expert kita. Kalau garis lurus, garisnya tuh agak, nggak selurus kita, itu nggak apa-apa Ibu-ibu. Karena dia masih dalam proses belajar. Tetapi kalau direction-nya sudah salah, makanya dia ke kanan, dia tapi gambar garisnya ke atas. Nah, itu kan sudah sangat-sangat, eee, berbeda, sangat-sangat nggak sama gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Tapi kalau mamanya dia cuman, oh dia memang nggak bisa lurus, tapi masih tetap tapi kan kalau masih direction-nya masih benar, akhirnya dia nyampe ke titik yang kita ingin dia dia berhenti di sana, itu sudah bagus Ibu-ibu. Terus, nah dia anak-anak yang slow respon ini juga sering cepat capek. Dan kalau ngerjakan sesuatu ya udahlah, belum apa dia sudah nggak mau menyelesaikan atau dia berhenti dulu. Nah, eee, kenapa dia itu apa namanya, kok gampang capek? Karena bagi dia itu untuk mempertahankan posisinya dia itu waktu duduk atau waktu, eee duduk di lantai atau duduk di kursi, dia itu memerlukan usaha yang sangat besar untuk mempertahankan posisi itu dibandingkan ya kita-kita gitu. Maka dari itu, eee,
anak-anak yang ini yang slow respon itu selalu cepat capek. Spatial awareness. Nah, ini juga sangat diperlukan untuk pelajaran matematika, ya. Untuk perkalian itu 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 3. Nah, kita kan biasanya untuk matematika itu kan kita ngomong kan membayangkan umpamanya 1, 2, 3 sampai 5 kita bisa membayangkan itu sendiri-sendiri ya. Tapi kalau sudah 5 ke atas dia harus membayangkan, 7, 8 dia harus membayangkan 5 dan 2 gitu ya. Nah, itu kayak kita spatial awareness ini ya, itu kan tadi kan kita ngomong tubuh kita itu di mana gitu ya. Untuk orang-orang bagaimana otak kita itu tahu tubuh kita itu sedang ngapain, seperti tangan kita sedang ngapain, kaki kita sedang ngapain. Orang-orang yang biasanya punya spatial awareness yang jelek, ya, itu juga jelek dia. Kalau ini yang saya tahu, mereka parkir mobil. Nah, setelah mencari mobilnya lagi itu susah, ya. Jadi dia itu enggak punya bayangan mengenai ruang. Ya, ruang 3 dimensi. Oh, saya tadi itu jalan dari sana ya. Terus habis ini saya mau balik, tadinya saya belok kanan. Pada waktu saya kembali lagi mau menyusuri jalan tersebut, saya kan harus kebalikannya, belok kiri. Nah, seperti itu. Nah, itu juga, apa, juga mempengaruhi pada waktu kita menulis huruf dan angka. Nah, apakah dia nanti harus, apa namanya, bisa kebalik-balik, kayak huruf E. E itu mestinya ke kanan, dia bisa nulis ke kiri. Atau kita minta kan kalau kita nulis itu kan di atas garis. Nah, dia harus keep on track di atas garis atau di atas mungkin garis dan garis atas dan garis bawah. Itu spasial itu. Nah, kalau anak-anak itu vestibularnya jelek, spasialnya jelek, ya untuk dia akan punya kesulitan dalam hal-hal inilah. Untuk special awareness ini memang, visual processing itu yang sangat penting untuk hal ini. Tetapi yang memberikan fondasi daripada spatial awareness itu adalah vestibular system, bukan visual. Jadi kita, bukan kalau kita ngomong mata, lu kan yang lihat mata, iya, tapi vestibular ini yang memberikan fondasi untuk bisa berlakunya, kegiatan ini dengan baik. Nah, jadi kembali lagi kita ke vestibular, ya. Eye movement eye movement ini kan kita butuh mata kita untuk, belajar ya. Nah, jadi kita kalau umpamanya waktu kita membaca, kita kan butuh untuk bisa scan, lihat dari kiri ke kanan. Nah, kita menggerakkan mata kita dari kiri ke kanan, lalu balik lagi ke kiri lagi, terus membaca lagi, mungkin baris yang kedua, baris berikutnya, ya. Kalau ada anak yang membacanya itu terus bisa lompat-lompat, mungkin dia membaca, line pertama, baris pertama. Setelah dia balik ke kiri lagi, dia langsung membaca line ketiga atau keempat. Nah, itu berarti dia eye movement-nya ini skipping lines ya, apa, lompat lompat barisnya. Nah, itu juga kan akhirnya kalau dia membaca atau menyalin ya pastinya salah lah. Itu banyak anak-anak yang menyalin terus dia, hasil salinannya anak ini begitu dibaca di rumah ini enggak masuk akal ini. Karena dia, skipping apa, lompat-lompat barisnya tuh. Nah, kalau umpamanya seperti kita juga contohnya kita attend presentasi. Kita atau kita mendengar guru kita lagi bicara di depan.
Kita harus punya kemampuan kita melihat ke si presenternya atau gurunya, terus mungkin ke board-nya atau ke ininya, apa, infocus. Nah nah itu ada transisi dari mata kita untuk bergerak dari sana ke sini. Nah itu yang saya ngomong tadi juga, itu diperlukan untuk mengerti. Jadi momennya presenternya ngomong, "Coba kita lihat nih, kita lihat, dia di PPT-nya." Nah kita kan harus pindah ngelihat ke infocus, layar itu. Untuk tahu apa sih yang mau ditunjukkan oleh presenter ini. Jadi kita perlu eye movement untuk belajar yang benar. Kalau untuk olahraga, oh tambah kelihatan. Kalau anak itu, eee, kayak kita lempar lempar bola. Lah anak ini harus menangkap bola itu. Pertama matanya kan harus keep tracking kan, tracking, oh bolanya makin mendekat, sebegitu mau dekat dengan, kita tangkaplah dengan tangan kita. Nah kalau dia nggak bisa nge-track, nggak bisa fokus, dia nggak akan bisa menyuruh tangannya untuk menangkap bola itu pada waktu yang tepat. Nah, terus kalau mau tahu lagi yang ini yang nggak kita sadari pada waktu kita lari. Lari itu kan mata mata kita juga ikut bergerak-gerak ya. Tapi pada waktu kita lari, kita lihat semuanya itu, semua yang kita lihat tuh nggak ikut bergerak kan? Ya, mereka masih tetap diem. Nah, apa yang membuat walaupun mata kita bergerak, objek yang kita lihat itu tidak bergerak? Itu ya karena vestibular. Jadi, secara keseluruhan vestibular senses ini sangat penting untuk belajar. Titik, ya. Mungkin itu ya.